Siapa di sini yang udah pakai DJI Osmo Pocket 3 buat bikin konten? Puas banget kan? Pasti pada nungguin seri terbarunya. Wah, sekarang ini udah ada nih yang terbarunya, yaitu DJI Osmo Pocket 4. Sekarang bisa rekam 4K 240 fps, Active Track 7.0, ada internal memory, dan masih banyak lagi. Yuk langsung aja kita bahas. Let's go! Sekarang kalau kamu perhatiin ya, makin kesini makin banyak konten kreator yang pakai DJI Osmo Pocket 3. Dan ini bukan tanpa alasan. Dari sisi kualitas video, stabilisasi, sampai kepraktisan, Pocket 3 emang salah satu kamera paling fleksibel buat bikin konten apapun. Dari traveling, food blogger, sampai ke kebutuhan vlog. Nah, justru karena Pocket 3 udah sepopuler dan sebagus itu, ekspektasi ke penerusnya jadi tinggi nih. Dan sekarang DJI jawab ekspektasi itu lewat DJI Osmo Pocket 4. Jadi saya ambil yang paket creator combo yang paling lengkap nih. Boxnya seperti ini, berisikan ada 2 doang di dalamnya. Yang satu ada portable carrying pouch dan satunya lagi carrying bag. Nah, di dalam bag ini baru lengkap dikasihnya. Kamu bakalan dapat device Osmo Pocket 4-nya. Dikasih ada handle juga, lalu ada transmitter, magnetic clip, magnetic charging kabel, dan 2 windscreen, magnet, mini tripod, kabel, dan juga kabel USB-C. Yang menarik, ada portable carrying pouch yang baru ada di sini. Jadi buat bawanya bisa terasa lebih compact lagi. Mantap. Oke, kita mulai dari bentuk fisiknya dulu ya. Dari desain sih nggak banyak berubah sebenarnya. Hal paling kerasa itu bukan desainnya, tapi kontrolnya. Sekarang ada 5D analog joystick yang jauh lebih presisi. Gerakan gimbal jadi terasa lebih halus, nggak patah-patah. Tekanan joystick ngaruh ke kecepatan gerakan. Jadi kamu bisa dapetin panning yang pelan atau cepat dengan lebih natural. Mau recenter, ganti orientasi kamera, atau balik kamera depan belakang, semua bisa langsung dari joystick ini. Di bawah layar juga sekarang ada tombol fisik tambahan. Tombol zoom di kiri, tombol custom di kanan. Buat lompat dari 1 kali ke 2 kali bisa tinggal tekan aja. Terus bisa zoom 4 kali juga loh, tinggal tekan 2 kali aja. Buat yang sering ambil momen serba cepet, ini kepake banget karena nggak perlu lagi sentuh layar terus. Ngomongin layar nih, Pocket 4 tetap pakai layar OLED 2 inch yang bisa diputer dari horizontal ke vertikal, cuma tinggal ubah posisi layarnya aja. Buat kamu yang hari ini bikin Reels, besok YouTube, lusa Short, ini jelas fitur andalan yang disuka sama banyak konten kreator. Nah, sekarang kita masuk ke inti upgrade paling berasa, kualitas gambarnya. DJI Osmo Pocket 4 pakai sensor 1 inch, CMOS generasi baru, dynamic range sampai 14 stop. Walaupun lagi syuting di kondisi yang susah kayak backlight, sunset, atau malam hari, detail highlightnya dan shadownya tetap kepegang ya. Ditambah lagi nih, sekarang udah ada 10 bit D-Lock, bukan cuma D-Lock M aja. Buat kamu yang suka color grading, ini jelas ngebantu banget. Warna lebih fleksibel, lebih tahan di push buat syuting kelas profesional. Video maksimalnya sekarang tembus 4K sampai 240 fps loh. Kamu bisa dapetin slow motion cinematic yang bener-bener bagus. Buat action shot, fitur kayak gini biasanya cuma bisa ditemuin di peralatan yang biasanya dipakai untuk perfilman. Di harga yang bisa menyentuh ratusan juta lagi, bahkan miliaran rupiah loh. City movement atau b-roll dramatis, hasilnya rapi dan detailnya tetap nggak hancur. Jadi kalau yang biasanya banyak fokus di vlogging aja, sekarang ambil video sinematik yang slow-mo bisa di mana aja dan kapan aja. DJI juga ngerombak total trackingnya. Sekarang pakai active tracking 7.0. Tracking lebih nempel, lebih pinter, dan lebih stabil. Bisa ngunci wajah, kendaraan, hewan, bahkan objek umum, sambil tetap jaga framing. Yang keren, sekarang zoom bisa dipakai barengan dengan active tracking sampai 4 kali nih, tanpa bikin trackingnya hilang. Buat solo vlogger, ini jelas jadi game changer sih. Tinggal taruh, nyalain trackingnya, udah deh tinggal acting seperti biasa. Dan ya, gestur kontrol masih ada. Angkat tangan buat mulai tracking, gestur V buat rekam, jarak trackingnya juga makin jauh, sampai sekitar 10 meter. Jadi kamu bisa taruh Pocket 4 di tripod, jalan, lari, bahkan muter. Dan dia masih ngikutin. Urusan audio juga naik level nih. Pocket 4 punya Osmo Audio dengan 4 channel spesial audio. Kalau kamu pakai DJI Mac 2 atau Mac Mini, audionya bisa langsung kebaca multi-channel di Premiere atau DaVinci Resolve. Bahkan audio zoomnya juga bakalan ngikutin zoom video. Jadi makin ngezoom visual, suara objek juga makin fokus. Wah, keren.
Oke guys, ini aku lagi nyobain kamera dari DJI Osmo 4 yang dimana udah dapat mic bawaan dari DJI-nya. Gimana, suaranya jernih banget nggak? Ini padahal aku lagi di tempat yang berangin banget nih, rambut aku sampai udah terbang sana terbang sini, dan ini lightingnya juga lagi backlight, tapi ini muka aku masih kelihatan jelas ya. Nah, satu hal yang penting banget dan bisa jadi alasan banget buat ganti Osmo Pocket 4 ini adalah udah adanya storage internal 107 GB. Nggak perlu micro SD. Berguna banget nih buat saya yang suka kelupaan naruh micro SD card di mana setelah mindahin data ke laptop atau HP. Tapi kalau kamu mau butuh storage lebih besar, tetap ada slotnya di sini. Nggak perlu khawatir juga sih. Transfer data juga ngebut karena udah USB 3.1. Wire transfer bisa sampai 800 megabit per second. Dari kamera ke laptop, layarnya kayak pindahan file SSD. Jadi kalau ada momen singkat, kamu bisa langsung rekam dengan pakai internal storage-nya. Oke banget kan? Soal foto, resolusinya naik jauh ke 37 megapiksel. Buat selfie, potret, atau foto cepat hasilnya lebih tajam dan fleksibel. Ada juga 6 built-in film tones dari yang clean, pastel, sampai retro. Plus beauty filter built-in dan fill light magnetic dengan pengaturan brightness dan color temperatur. Buat konten wajah, ini praktis tanpa harus edit ribet. Baterainya juga naik ke 1545 mAh dan di pemakaiannya dengan Wi-Fi off serta layar off, kamu bisa rekam 4K 60 fps sampai sekitar 135 menit. Dan 240 menit di perekaman 1080p 24 fps. Chargingnya cepat, 80% cuma sekitar 18 menit aja. Buat kerja mobile kesana kemari, ini sih penting banget. Nih sekarang saya kasih lihat ya contoh hasil video-video menggunakan DJI Osmo Pocket 4 ini sebagai berikut. Saya paham banget kalau ada yang punya Pocket 3 terus mikir nih, waduh masih bagus nggak ya? Jawabannya tenang guys, Pocket 3 itu masih sangat bagus. Buat daily vlog, traveling ringan, food vlog, sampai konten sosial media yang butuh kamera ringkes tapi stabil. Pocket 3 udah lebih dari cukup. Kualitas gambarnya cakep, stabilisasinya solid, dan workflow-nya juga cepet. Jadi kalau kamu udah pakai Pocket 3, tenang aja. Kamu masih pakai kamera yang proper kok. Bukan kamera yang ketinggalan zaman. Pocket 4 itu lebih ke arah upgrade buat yang memang butuh fitur ekstra dan workflow yang lebih advance. Tapi yang pasti mau Pocket 3 atau Pocket 4, produk ini tuh untuk semua orang. Simple tapi bisa bikin semua kebutuhan konten kamu lebih bagus. Kesimpulan, DJI Osmo Pocket 4 ini bukan kamera kecil buat main-main. Ini kamera profesional yang emang buat di saku celana. Cocok buat solo creator, travel vlogger, filmmaker mobile, sampai videographer yang butuh B-roll kamera yang nggak ribet tapi hasilnya mahal. Kalau kamu udah nyaman dengan Pocket 3, nggak apa-apa juga, tetap pakai Pocket 3 aja. Tapi kalau kamu mau naik level nih, baik dari segi kualitas gambar, kontrol, audio, sampai workflow, Pocket 4 ini jelas lompatannya kerasa banget. Terus kalau belum punya sama sekali nih, pengen pakai Osmo Pocket, kira-kira ambil yang 3 atau 4 ya? Saran saya sih ambil aja langsung yang ke Pocket 4 karena udah lebih siap buat dipakai di level yang lebih tinggi lagi. Nah sekarang pertanyaannya, kamu tipe kreator yang butuh kamera simple buat daily atau yang pengen alat kecil tapi hasilnya maksimal? Kalau kamu kepengen buat kontennya tetap kelihatan pro tapi tetap nggak mau ribet, saran saya sih ambil aja DJI Osmo Pocket 4 ini. Kalau kamu mau langsung aja siapin budgetnya sekitar harga yang ada di judul video ini buat meminang DJI Osmo Pocket 4. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini, semoga bisa menambahkan kalian. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.